baik untuk berbagi praktek baik, terutama untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Dan puji Tuhan, saya juga di tahun yang lalu juga sudah lolos untuk narasumber berbagi praktek baik, sehingga untuk menjadi berbagi praktek baik ke sekolah itu lebih mantap gitu ya, karena ada sertifikatnya. Kemudian yang berikutnya adalah saya dipercaya oleh Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Timur, terutama untuk bidang PKLK, untuk menjadi narasumber untuk penanganan autis. Saya rasa itu Prof yang dapat kami sampaikan. Harapan kami di 2024 tentu lebih baik daripada 2023, dan kami tahu, kami yakin bahwa semua ini dapat terwujud berkat Tuhan, dan juga yang pertama adalah kunci utama kami adalah disiplin positif. Terima kasih. Sebagai pengambil apa yang menjadi milik Bu Nini, saya ingin mengetes Bu Nini bagaimana dia punya keyakinan untuk mempertahankan sesuatu yang menjadi keyakinan dan juga kepercayaannya. Rapikanlah bajumu, siapkan tas hidungmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Baik, dari kami SAB Putra Harapan ada saya Bu Iqbal sebagai anggota tim komite penggerak, dan Bu Nini sebagai kepala sekolah serta Bu Koma juga komite pembelajar. LK1 kami yang pertama untuk nilai-nilai universal yang kami pilih yaitu peduli, persamaan, keterus-terangan. Jadi untuk perbedaannya ini tidak ada. Kemudian bagaimana cara penerapannya ada di sekolah kami. Untuk persamaan keterus-terangan, yang pertama yaitu peserta didik dilatih untuk mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan melalui program komunikasi dua arah. Yang kedua kebersihan, yang pertama yaitu melatih peserta didik untuk merapikan peralatan sekolah dan juga alat peraga pembelajaran. Dan yang kedua kegiatan cepat bersih. Lalu untuk komitmen, yang pertama yaitu mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal timetable atau urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, time schedule untuk urutan kegiatan di sekolah selama 1 hari. Dan yang ketiga, penggunaan seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Itu belas kasih, yang pertama menumbuhkan rasa berbagi dengan peserta didik dengan kita makan bersama-sama saat jam istirahat. Kemudian ada kegiatan berbagi takjil pada saat bulan Ramadan dan juga berbagi sembako. Kemudian penerapan anti bullying. Kemudian percaya diri, yang pertama anak-anak dilatih untuk tampil di depan umum. Dan yang kedua bersosialisasi dengan teman dan juga para guru dan juga orang tua. Kemudian bertujuan, yang pertama penggunaan timetable untuk meminimalisir tantrum. Dan yang kedua, penggunaan alat peraga edukatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga, kegiatan morning time untuk membangun mood positif pada siswa dan guru. Kemudian tendang rasa, yang pertama yaitu merayakan hari besar keagamaan dan juga perayaan hari besar nasional. Yang kedua, mengikuti kegiatan renang dan juga walking class. Kemudian untuk gotong royong, yang pertama kami melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Lalu ada kesabaran, yaitu anak-anak diajarkan untuk sabar mengantri saat akan memasuki kelas. Dan yang kedua, antri saat mencuci tangan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya saya akan sharing terlebih dahulu sebelum mempresentasikan ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar melalui video PMM mengenai disiplin positif ini. Dan pada saat itu yang belajar saya dulu.
Saya pada saat belajar melalui video PNS itu saya tidak mudeng-mudeng. Ini maksudnya apa ya? Kenapa bahasanya tinggi sekali? Jadi kalau siswa kami harus menerapkan salah satu disiplin positif yaitu melalui restitusi, sepertinya tidak terjangkau. Apa yang harus kami lakukan? Karena begini, menurut saya dari video itu adalah bahwa dengan disiplin positif yaitu salah satunya dengan restitusi, maka akan membentuk karakter peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila sehingga terwujudlah sekolah yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Karena disiplin positif itu tidak berupa hukuman, tidak berupa ancaman, tidak berupa kata-kata yang negatif, tetapi yang saat ini kita pelajari yaitu salah satu disiplin positif yaitu dengan cara restitusi. Nah, sementara restitusi itu kan menanyai, misalkan anak melakukan suatu kesalahan, ditanya dulu apa alasanmu melakukan kesalahan itu, kemudian tahu tidak kamu akibatnya jika melakukan kesalahan itu, kemudian ayo kita diskusikan kira-kira solusi apa supaya dia juga tahu bahwa dia melakukan kesalahan karena alasan tertentu sehingga konsekuensinya seperti ini. Sementara murid-murid kami 80% itu adalah anak-anak dengan autism. Nah, mereka tidak akan bisa berbahasa komunikasi dua arah. Jadi tahunya adalah komunikasi satu arah untuk saat ini murid kami. Sehingga jika melakukan suatu kesalahan, kita akan muncul kata-kata tidak, jangan, no. Nah, gitu. Mereka kalau kita nyanyi misalkan, murid kita melakukan suatu kesalahan gitu ya, kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Oh, belum sampai dijawab, aku takut. Makanya itu kita jadi bingung, saya jadi bingung. Akhirnya kita berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman dan kita mengambil satu kesimpulan bahwa restitusi itu harus bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan peserta didik kami. Gitu. Jadi di sini yang dapat kami sharingkan adalah saya selaku kepala sekolah. Setelah kita belajar tadi, diskusi bersama tadi, ternyata guru-guru itu juga belum memahami disiplin positif. Seperti apa disiplin positif? Karena selama ini mungkin hukuman yang diberikan itu adalah suatu pemaksaan. Padahal tujuan dari restitusi adalah muncul suatu kedisiplinan dari dalam diri, bukan dari eksternal, tapi dari internal, sehingga berjangka panjang. Sehingga nanti rencananya tanggal 15 Desember sampai dengan 7 Juni, Jumat pertama dan Jumat ketiga, kita akan mengadakan kombel mengenai disiplin positif ini melalui PNM. Karena berbeda ya, antara disiplin positif restitusi dengan budaya sekolah itu berbeda. Kemudian yang kedua, guru akan diajak berdiskusi bila melakukan suatu kesalahan. Jadi untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan dan diajak untuk mencari solusinya. Jadi misalkan ada guru kita yang sering terlambat, bukan berarti kemudian kepala sekolah memanggilnya, kemudian diberi SP, tidak. Tetapi melalui restitusi adalah kita diajak untuk berdiskusi bersama. Tanya dulu, apa penyebabnya? Kok sampai terlambat? Kemudian kita sharing, kira-kira kalau ibu terlambat, dampaknya apa bagi orang lain, baik kepada teman maupun untuk siswanya. Kemudian kita sharing kembali, kira-kira solusi apa yang terbaik supaya muncul dari dalam diri sehingga tidak akan terulang kedua kali. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara memvalidasi perilaku yang salah dan mencari solusi dengan cara menciptakan suasana positif dengan menanyakan alasan melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, mengajak guru untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Dan yang ketiga adalah memberi ruang pada guru untuk memikirkan solusi yang terbaik. Nah, langkah-langkah praktis agar sekolah mampu menerapkan disiplin positif, karena selaku pimpinan berarti yang paling diterapkan adalah keyakinan sekolah. Karena untuk keyakinan kelas nanti adalah tugasnya guru. Untuk keyakinan sekolah adalah kita akan membuka ruang diskusi. Jadi setelah kita adakan PNM, semua guru paham tentang restitusi itu yang seperti apa, segitiga restitusi itu seperti apa, maka kita akan membuka ruang diskusi. Kemudian dari diskusi itu kita akan mencatat poin-poin penting, kemudian kita
kembali, lalu membuat pernyataan keyakinan. Jadi keyakinan itu harus bersifat universal. Jadi bukan lagi bersifat hal-hal yang poin-poin begitu. Jadi seperti tadi kepedulian. Kepedulian itu adalah universal, tapi ada beberapa poin untuk menciptakan suatu keyakinan. Kemudian yang berikutnya adalah penandatanganan keyakinan sekolah. Kenapa perlu penandatanganan? Supaya kita semua bertanggung jawab dengan yang sudah kita susun, yang sudah kita yakini bersama. Jadi suatu saat nanti jika guru melakukan suatu kesalahan, kepala sekolah melakukan suatu kesalahan, tinggal tanya, apa keyakinan yang sudah kita buat, gitu kan? Nah, nanti akan kita sadar dengan sendirinya, oh ternyata kami membuat kesalahan. Karena keyakinan yang sudah kita sepakati adalah sebagai berikut, bla bla bla. Demikian dari kepala sekolah. Kemudian dari pengawas, ini harapan kami, karena pengawas kami kan tidak datang, sehingga harapan kami nanti Bapak pengawas, karena begitu susahnya pemahaman kami tentang disiplin positif, harapan kami bisa berdiskusi dengan Bapak pengawas supaya Bapak pengawas memberikan dukungan kepada sekolah berupa coaching terhadap kepala sekolah dan guru mengenai disiplin positif. Kemudian yang kedua, Bapak pengawas kami harapkan bisa memberikan bimbingan dan arahan dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, kami juga mengharap Bapak pengawas bisa melatih serta membimbing guru dan kepala sekolah untuk menyusun keyakinan sekolah sehingga bisa tercipta disiplin positif. Dan yang keempat, Bapak pengawas mampu mengontrol, menilai dan mengevaluasi jalannya disiplin positif yang ada di sekolah kami sehingga proses pendidikan yang berkualitas, proses pendidikan yang menciptakan sekolah aman, nyaman, menyenangkan akan terwujud. Terima kasih. Dari guru. Silakan dari guru. Dari sini, aku ya. Baik, tugasnya sebagai guru yaitu menyusun keyakinan kelas. Dimana yang pertama kita berusaha untuk menciptakan sekolah yang aman, menciptakan sekolah yang nyaman, dan menciptakan sekolah yang menyenangkan. Kemudian terima kasih. Terima kasih.